Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik agar memiliki sistem yang dapat melindungi anak-anak di dunia digital. Welcome back to Sasa Channel, balik lagi bareng gue Heru. Di konten kali ini gue mau ngomong tentang pembatasan media sosial lagi, kayak konten gue sebelumnya. Kalau teman-teman ada yang belum nonton konten gue sebelumnya, bisa diklik di link di atas ini. Dan bagi teman-teman yang belum like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, silakan klik di sebelah sini. Oke, kalau di konten gue sebelumnya gue bicara tentang pembatasan media sosial bagi anak-anak di bawah umur atau bocil, yang mana bukan bocil PA. Di konten kali ini gue lebih bicara tentang peranan platform ya, atau penyedia layanan media sosial, peranan platform terhadap pembatasan tadi. Jadi pemerintah kan lewat Komdigi itu ingin membuat sebuah undang-undang tentang pembatasan media sosial bagi anak-anak. Nah, sebenarnya target regulasi ini itu bukanlah keluarga atau si pelaku tadi, atau anak-anak di bawah umur tadi, atau sekolah dan yang lain-lain. Targetnya adalah platform atau penyedia layanan media sosial. Pemerintah membuat regulasi ini untuk menekan si platform agar kemudian menerapkan kontrol ketat terhadap pengguna media sosial, terutama yang di bawah umur. Jadi pemerintah ingin bahwa platform itu punya seperti sistem perlindungan anak lah, atau sistem untuk konten-konten penyaringan terhadap konten-konten yang bukan peruntukannya, di mana sejauh ini kan platform itu masih menggunakan AI ya, masih menggunakan mesin lah dalam tanda petik untuk menyaring konten-konten tadi, yang di mana sejauh ini hemat gue itu gampang dan mudah sekali untuk dikelabui, gampang dan mudah sekali untuk, kalau bahasa kita tuh, diakalin. Jadi harusnya kan sistem perlindungan dari platform itu kemudian bisa melindungi anak-anak kita dari konten-konten negatif, konten-konten pornografi, konten perjudian, dan sejenisnya. Tapi pada prakteknya hari ini kita melihat banyak sekali anak-anak di bawah umur itu bisa mengelabui itu semua, misalnya dari segi mendaftar. Tidak ada kontrol ketat dari platform ketika lu mendaftar. Lu cukup tuliskan saja umur lu, di tanggal lahir lu berapa, tahun lahir lu berapa, dan platform terima-terima saja. Platform oke-oke saja kalau lu mengelabui platform lewat umur. Misalnya umur lu 10 tahun tapi lu tulis 25 tahun. Jadi nanti platform dengan mudahnya akan menyediakan konten untuk orang di umur 25 tahun yang mana dikonsumsi oleh anak umur 10 tahun. Ini kan menjadi masalah besar, dan ini menjadi PR besar bagi platform. Karena di tengah kecanggihan teknologi, di tengah kemajuan teknologi yang hari ini sudah sangat luar biasa ya, harusnya platform itu bisa mengupgrade teknologinya. Platform bisa melakukan pembenahan dari segi-segi yang menurut kita itu menjadi segi-segi yang sangat vital, segi-segi yang sering dikelabui oleh pengguna, dan itu sekarang menjadi masalah bagi kita semuanya. Bayangkan ketika anak 10 tahun, anak kelas 3 SD membuat akun Instagram atau TikTok atau apapun sejenis media sosial itu, lalu dia tinggal tulis umurnya 30 tahun. Lantas dia akan mengkonsumsi apa yang akan dikonsumsi oleh orang umur 30 tahun. Dan sejauh ini tidak ada regulasi yang kemudian atau sistem pendaftaran yang dibuat seketat yang kita inginkan sebenarnya. Apakah dia harus
upload KTP-nya atau apapun itu, atau dia mau upload apanya untuk memverifikasi bahwa memang dia sesuai dengan umur yang dia daftarkan di platform. Dan ini kan tugas besar platform dan pemerintah tentunya. Pemerintah sebagai pembuat undang-undang dan pembuat regulasi juga harus berdiskusi dengan platform, mencari jalan terbaik. Kalau gue baca di beberapa penderitaan di media online, di situ dikatakan Komdigi melalui menterinya Mbak Mutia Hafid sudah beberapa kali melakukan FGD atau forum group discussion dengan para stakeholder dari platform-platform digital tadi, platform-platform media sosial untuk mencari rumusan yang terbaik, untuk mencari jalan mana yang paling baik untuk ditempuh agar kemudian bisa ditemukan formula yang pas untuk pembatasan media sosial terhadap anak di bawah umur ini. Karena memang harus ada diskusi dan diskursus dari berbagai elemen yang ada di dalam Komdigi, dalam yang terlibat lah ya, ornamen-ornamen dan unsur-unsur yang terlibat dalam hal ini tuh harus duduk bareng, harus mencoba mencari jalan yang terbaik, mana yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ya. Jadi ada win-win solutionnya. Karena kayak Mbak Mutia Hafid itu Menteri Komunikasi Digital kita juga udah sempat ketemu sama salah satu petinggi dari Google bagian komunikasi publiknya, dan Google juga menyambut baik apa yang dirumuskan oleh Kementerian Digital kita, bahwa Google merasa ini sudah menjadi sebuah masalah bersama lah, bahwa sudah mulai harus ada regulasi. Google berkomitmen, begitupun dengan Meta Group. Meta Group itu ada Instagram dan Messenger ya. Itu juga dia sudah menyatakan komitmennya untuk kemudian menyediakan. Kalau Meta ini malah lebih konkret lagi, dia mau membuat Instagram remaja namanya, di mana Instagram remaja itu membatasi adanya direct message, membatasi konten-konten berlebih, lalu ada kontrol dari orang tua di sana. Jadi kalau memang anak ini di bawah umur ya berarti dia tidak boleh masuk ke Instagram umumnya gitu. Dia ada khusus bagi dia lah, yaitu adalah Instagram remaja. Nah, begitupun dengan TikTok yang sekarang ya, kalau boleh dibilang TikTok itu salah satu platform media sosial yang paling banyak penggunanya di dunia. Kalau teman-teman ingat beberapa minggu yang lalu TikTok itu sempat gempar karena dia diblokir di United States of America pasca Trump dilantik. TikTok diblokir, atau sebelum Trump dilantik gue lupa. TikTok diblokir, di mana penggunanya itu di Amerika aja sekitar 80 juta atau 90 juta pengguna gitu. Nah, TikTok hari ini pun ingin menaikkan batas pengguna media sosialnya itu minimal 14 tahun. Berarti kan kalau kita melihat semangat dari pemerintahnya, sudah semangat dari platformnya, sudah ada semangat untuk kemudian duduk bareng dan coba membuat sebuah regulasi di mana regulasi ini bisa membatasi anak-anak kita untuk menggunakan media sosial atau memberikan konten yang sesuai dengan peruntukannya. Nah, gue merasa kita sudah ada di jalan yang benar menuju ke arah sana, tinggal eksekusinya. Di mana pemerintah membuat regulasi, lalu platform ini punya sebuah integritas dan punya komitmen yang besar untuk kemudian menjalankan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Kalau dua ini sudah bersinergi, gue sudah sangat yakin negara tidak akan kalah oleh teknologi. Negara tidak boleh kalah oleh teknologi. Kita harus mampu berinovasi dan memanfaatkan teknologi itu, bukan kemudian malah kita secara quote on quote ya, kita itu dijajah oleh teknologi itu tadi. Oleh karena itu, semoga produk undang-undang ini segera terlaksana, lalu platform pun melakukan regulasi yang ketat, yang jauh lebih strict dari sebelumnya untuk pengguna yang di bawah umur. Dan kedepannya gue yakin bahwa anak-anak Indonesia tidak lagi terpapar oleh hal-hal yang menurut gue bukan peruntukannya. Kasus judi online yang sudah ada di mana-mana. Bahkan data yang terakhir itu 2% dari pengguna judi online di Indonesia adalah anak di bawah 10 tahun.
jumlahnya itu 80.000. Ini udah kronis. Pornografi. Pornografi ini pintu masuknya juga sama, sosial media, pornografi. Kekerasan seksual, ini berangkatnya dari sosial media juga. Jadi kalau apa yang gue bilang tadi itu bisa kemudian dieksekusi dengan baik, gue yakin 3 hal ini bisa kita tekan dan minimalisir banget. Dan kedepannya Indonesia Emas 2045 itu bukan hanya isapan jempol belaka. Pegang omongan gue. Menurut gue itu, menurut lu gimana? Kolom di kolom komen ya. Ciao.